Ya, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ibu dan anakku sekalian, alhamdulillah Allah pertemukan kita pada kesempatan ini. Masya Allah, Allah pertemukan kita bukan di pasar-pasar, bukan di tempat-tempat rekreasi, bukan juga di mal-mal, tetapi Allah pertemukan kita di satu tempat yang bukan hanya kita yang duduk di tempat ini, tapi juga ada para malaikat-malaikat rahmat yang menaungkan sayap-sayapnya di atas kepala-kepala kita, tanda hormat kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Alhamdulillah Allah pertemukan kita pada kesempatan ini. Masya Allah, mungkin ada yang baru melihat wajah saya. Kalau tadi disebutkan Bu Ida menyebutkan ada yang baru bertemu dengan Bu Ida sama kita. Ada juga yang baru bertemu dengan saya. Ada juga yang baru melihat wajah saya, tetapi Masya Allah doa-doa kita selalu terpanjat. Setiap kita sholat, kita menyebutkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Maka saat itu kita sedang saling mendoakan meskipun kita tidak pernah bertatap muka. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya yang kita kalau akan menghitungnya kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Anakku, di hari yang mulia ini, di hari Ahad yang ketika sebagian orang lagi healing lagi healing tadi seperti itu, jalan-jalan ke tempat-tempat rekreasi, jalan-jalan ke pusat-pusat perbelanjaan, tapi Allah pilih kita baik tadi adalah Bu Ida sebagai tadi owner, kemudian tadi yang lain ibu-ibu sebagai karyawan. Allah pilih kita untuk bertemu di majelis yang dimuliakan, di majelis yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, di majelis yang akan menyebabkan dimudahkan kita untuk sampai kepada surga yang kita cita-citakan. Berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu sekalian, anakku sekalian yang duduk di sini, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati tadi owner kita untuk memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Ketahuilah, tidak semua perusahaan mengizinkan karyawannya untuk menuntut ilmu. Tidak semua perusahaan memberikan kesempatan kepada para karyawannya tadi untuk menuntut ilmu. Tapi Masya Allah, ini karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib untuk mensyukurinya. Barakallahu lakum fi ahlikum wa malikum, kepada CP Barokah yang telah memberikan kesempatan kepada kaum muslimin yang lainnya, karyawan yang lainnya. Kalau tadi Umi dengar sekilas, sepertinya ini adalah sebuah tadi perusahaan yang menjalin karyawannya adalah sebagai keluarganya. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu. Jadi kewajiban tadi adalah perusahaan untuk menjaga para karyawannya dari tadi dahsyatnya api neraka. Maka syukuri anakku, alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta para pengikutnya. Dan kita berharap tentu saja memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun kita maka mintalah kepadanya agar kita menjadi pengikut beliau sampai akhir kehidupan kita. Anakku, jangan terlalu kepedean. Kita dilahirkan dari keluarga Islam,
besar di lingkungan orang-orang Islam, kemudian kita sudah pede banget, akhir kehidupan kita dalam keislaman. Jangan kepedean, oleh karena itu mintalah dibarengi dengan upaya. Salah satu upaya kita menjaga nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar apa, Bu? Saya nggak bawa hadiah. Ada yang tahu nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada kita? Apa nikmat yang terbesar, Cung? Hari ini baru pertama bertemu, jadi nggak ada yang dihukum kalau salah. Masya Allah, nikmat iman, nikmat Islam. Setelah itu diberikan oleh Allah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman. Dan nikmat itu harus dijaga. Nikmat itu harus disyukuri. Ya. Supaya nikmat itu adalah ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menjaga nikmat Islam, nikmat iman? Salah satunya duduk di majelis ilmi. Duduk di majelis ilmu ini salah satunya. Itulah sebabnya, Masya Allah, sekali lagi kita berkumpul di sini. Saya nyeplit waktu saya nih, ya, maksa sedikit ke majelis taklim Ajumar. Untuk diizinkan tadi adalah ngisi kajian tadi di sini tadi seperti itu, tapi Masjid Ajumar mengatakan begini, nanti balik lagi ya Mi. Masya Allah, mudah-mudahan, alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah upaya kita untuk menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan. Insya Allah yang duduk di sini semuanya ingin jadi baik ya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, ya. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah menginginkan saya jadi orang yang baik, ibu jadi orang yang baik, Bu Ida tadi jadi orang yang baik, kemudian yang lain tadi adalah jadi orang yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya kepahaman kepada agama. Dia akan dipahamkan kepada agamanya. Karena tolong ketahui di luar sono ada yang begitu paham tentang dunia, tapi dia tidak paham tentang agamanya. Ada yang begitu paham cara bikin roti yang enak, tapi dia nggak tahu bagaimana cara mandi junub. Padahal bagaimana mungkin sholatnya menjadi sah, padahal mandi junubnya aja dia tidak tahu seperti apa. Maka berbahagialah sekali lagi kita punya kesempatan duduk di sini. Apa judul kajian kita hari ini, Bu? Ya, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Yang duduk di sini kepengen masuk ke dalam surga? Kalau nggak mau pulang aja, Bu. Ya. Insya Allah semua kita adalah ingin dimasukkan ke dalam surga. Tapi surga itu tentu saja ada caranya untuk masuk ke dalamnya. Kalau kemudian disebutkan menuntut ilmu adalah jalan menuju surga, maka kita harus tahu tujuan utama menuntut ilmu. Tujuan utama menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita dan menghilangkan kebodohan yang ada pada diri orang lain. Jadi ini tujuan. Jadi kita harus punya tujuan. Jangan sampai kita duduk di sini nuntut ilmu tapi nggak tahu tujuannya. Ngapain ke sono cari ilmu? Ngapain? Ada makan bareng? Ya. Boleh, tapi tujuan utamanya bukan itu. Jadi tujuan menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan. Kebodohan yang ada pada diri kita dan menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita harus menghilangkan kebodohan? Ya. Kenapa sih kita harus menghilangkan kejahilan pada diri kita? Karena anakku, ketahuilah, tidak ada satupun manusia yang lahir ke dunia ini dalam keadaan pintar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Gak ada yang keluar dari perut ibunya langsung pinter. Gak ada yang keluar dari perut ibunya langsung tahu yang merah 100.000, yang ungu 10.000. Sekarang tahu nggak, Bu? Karena udah tahu ilmunya seperti ini. Nah ini tadi yang pertama, kenapa kita harus mencari ilmu? Karena kita dilahirkan dalam keadaan bodoh. Sementara kita ini dilahirkan ke dunia punya tugas untuk ibadah.
Makanya tadi Masya Allah, jadikan bekerja di sini adalah bagian dari ibadah, bukan semata-mata untuk mencari uang. Sampaikan kepada suami, kalau suami kita kerja di tempat ini adalah untuk mencari nafkah, karena memberikan nafkah kepada istri adalah bagian dari ibadah. Ini yang tadi harus diperhatikan. Karena kita punya kewajiban. Kenapa harus kita tadi menghilangkan tadi kebodohan? Karena kita punya kewajiban untuk ibadah. Sementara ibadah tidak boleh dilakukan kecuali dengan ilmu. Makanya Imam Bukhari ketika menulis sebuah buku, maka yang paling bab pertama yang beliau tulis adalah babul ilmi qoblal qauli wal amali. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum kita beramal dan sebelum kita bicara. Anakku, jangankan urusan akhirat, urusan surga, urusan neraka, urusan dunia saja, kalau kita tidak tahu ilmunya, maka tidak akan sampai kepada yang kita cita-citakan. Sekarang ibu-ibu sekalian mau bikin roti misalnya, tapi nggak tahu ilmunya. Nggak tahu ilmunya. Saya kalau suruh bikin roti, saya nyerah. Kenapa? Nggak tahu ilmunya. Saya kalau suruh ngomongin roti, saya nyerah. Enggak, kenapa? Karena saya nggak tahu ilmunya. Nanti kalau saya ngomong bikin roti, nggak tahu ilmunya, saya ngomong begini, bikin roti itu nanti yang enak, yang hasilnya bagus adalah telurnya 1, terigunya sekilo. Kemudian tadi margarinnya setengah on. Dunia kalau gagal paling-paling bantat, Bu ya. Nah kalau dunia gagal kadang-kadang menghasilkan keberhasilan. Brownies aja bolu bantat. Ya, seperti ini dunia. Tapi kalau akhirat, kalau gagal hanya ada 2 tempat di sana, nggak ada pilihan lain. Hanya ada surga, ada neraka. Nah, karena kita punya kewajiban untuk beribadah, ibadah tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan ilmu. Karena nanti saya sampaikan sedikit, kalau ibadah tanpa ilmu akan menghasilkan yang kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya. Kenapa tadi alasan yang pertama tadi kenapa kita harus cari ilmu? Karena kita dilahirkan dalam keadaan bodoh. Yang kedua, kenapa kita harus cari ilmu? Karena kita punya kewajiban untuk beribadah dan ibadah tidak mungkin kita lakukan tanpa ilmu. Bu, kalau ibadah kita lakukan tanpa ilmu bisa menyebabkan ibadah kita nggak sah. Ibadah hanya mengandalkan semangat bisa menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking semangatnya ibu pengen melakukan sholat zuhur jam segini, gak diterima Bu. Ya. Gak diterima kenapa? Karena menurut ilmunya jam segini belum masuk waktu sholat. Karena sholat waktunya telah ditetapkan oleh syariat. Seperti ini nih, kalau gak tahu ilmunya bisa jadi gak diterima tadi ibadahnya tadi seperti ini. Alasan yang ketiga, kenapa sih kita harus tadi mempelajari ilmu, belajar ilmu? Karena apapun yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya, akan ditanya. Sebagaimana Allah sebutkan tadi, kalau tadi ibadah adalah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, kalau akan ditanya Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, surat Bani Israel ayat 36. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau mengatakan, mengerjakan, melakukan sesuatu kecuali engkau mengetahui ilmunya. Kenapa? Karena inna sam'a pendengaranmu wal absara inna sam'a penglihatanmu wal absara pendengaranmu wal absara penglihatanmu wal fuada dan hatimu kelak kana qulu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ditanya manusia aja enggak tahu ilmunya belebepan ya Bu ya. Ya, seperti ini. Kalau kita enggak tahu ilmunya, di mana sih kantornya CV Barokah? Kita ditanya sama orang aja nggak bisa jawab. Ini untuk urusan dunia. Nah kalau untuk urusan dunia, jawaban kita tidak tahu, orang maklum. Afwan Bu, nggak tahu. Selesai urusan. Tapi di akhirat kalau ditanya bagaimana cara mandi junub, maaf ya malaikat, saya nggak tahu. Digeding Bu. Apalagi tinggal di Bekasi, kemana aja katanya. Ya, emang tinggal di mana di Bekasi kok tadi tidak tahu? Al-Quran sudah diturunkan, Rasul sudah diutus, para ulama bertebaran di mana-mana, kok bisa bilang nggak tahu? Maka tidak ada alasan untuk kita mengatakan tidak tahu. Ini alasan kita mencari ilmu.
Kemudian apalagi tadi alasan kita mencari ilmu, karena ketahuilah setiap kita kepengen dimasukkan ke dalam surga. Dan Allah memberikan syarat. Masuk surga itu ada syaratnya. Untuk siapa katanya Bu surga? Untuk yang kaya? Untuk yang cantik? Untuk yang tidak punya anak atau untuk yang punya anak? Untuk siapa surga? Kalau surga itu adalah untuk orang yang kaya, Qarun yang paling duluan masuk ke dalam surga. Kenapa? Qarun itu bukan hartanya, kuncinya, bukan gemboknya. Kuncinya, anak kuncinya saja diangkat oleh beberapa laki-laki yang kuat. Kalau di dalam satu surah disebutkan oleh 6 laki-laki yang kuat, itu kuncinya nggak terangkat. Qarun itu ketika keluar dengan dayang-dayangnya bukan cuma emas di atas nampan. Nampannya aja terbuat dari emas. Ada yang kepengen seperti Qarun? Jangan kepengen seperti Qarun. Ya, seperti. Ini tadi seperti ini, tapi bukan untuk itu. Surga itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah disiapkan uiddat lil muttaqin ketika Allah menyebutkan di dalam surat Ali Imran ya, ayat 133. Ya, maka Allah menyebutkan, mengingatkan kepada kita semua wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hayo bersegeralah kata Allah Subhanahu wa taala, Ali Imran ayat 133. Hayo bersegera. Nih perhatikan anakku, kalau untuk urusan akhirat Allah menyebutkan segera. Yang masih punya utang puasa, ayo segera. Ya. Segera, ya. Bersegera. Ya. Bersegeralah kalian kepada tadi ampunan Allah, tobat jangan nunggu udah tua. Karena umur belum tentu sampai tua. Kalau sudah ngomong umur jangan suka ngelirik sama yang tua. Kalau sudah ngomong umur tuh udah tua duluan. Enggak. Ya. Bersegera kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu luasnya surga. Oleh karena itu Masya Allah nanti di surga orang yang masuk surga itu luasnya rumah para penghuni surga paling sempit, paling kecil. Rumah penghuni surga adalah seluas 10 kali istana para raja. Itu paling kecil. Orang yang paling belakangan masuk surga rumahnya seluas itu. Emak-emak biasanya mikir, ya Allah Mi, rumahnya segede gitu gimana nyapu? Ya. Tenang. Di surga paling sedikit penghuni surga akan diberikan 1000 pembantu. 1000 pembantu. Nyonya diem saja. Semuanya sudah diurus oleh pembantunya. Mulai mikir lagi terus ngasih gajinya gimana. Tenang, di surga kita tidak suruh mikirin itu. Di surga sudah dihilangkan susah payah, dihilangkan tadi adalah kesedihan, dihilangkan rasa dengki, dihilangkan rasa dendam. Itu luasnya surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa katanya? Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Ada yang tahu apa itu takwa? Saya keluarin hadiah dulu biar ada yang mau ngacung. Saya tadi di mobil sudah ngomong, aduh Kak, lupa nggak bawa hadiah. Ada nggak hadiahnya? Bentar, nengok dulu. Masya Allah. Ayo, cung. Yang belum ngacung, yang tadi belum jawab. Apa itu takwa? Masya Allah. Takwa, barakallahu fiik. Kalau mau berbagi dengan yang tadi jawab pertama silahkan. Tapi kalau tidak hak anti. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Begitulah orang Islam. Ya, senantiasa mendahulukan saudaranya, ya. Masya Allah, itu yang disebut memperpanjang sedekah anakku.
Jadi sodakoh itu bukan hanya milik orang kaya, sodakoh bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi jangan pernah mengatakan gimana mau saya sodakoh, saya aja dikasih sodakoh sama orang. Enggak. Setiap kita senantiasa punya kesempatan untuk melakukan kebaikan. Baik, kembali kepada tadi takwa. Takwa itu maknanya adalah sebenarnya at-taqaw, artinya adalah takut. Bentuk takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Lalu apa kaitannya dengan ilmu? Kalau tadi surga untuk orang-orang yang bertakwa, takwa itu menjalankan perintah, takwa itu menjauhi larangan. Tadi kan di antara tujuan mencari ilmu, kenapa kita harus mencari ilmu? Salah satunya adalah karena ingin kita meraih surga, dan surga bisa diraih hanya untuk orang yang bertakwa. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Lalu apa kaitannya dengan ilmu? Apa kaitannya dengan ilmu? Nah, anakku, kalau takwa itu menjalankan perintah, kira-kira kita bisa nggak sih menjalankan perintah kalau kita nggak tahu ilmunya? Mana yang diperintahkan, mana yang dilarang? Kalau takwa itu adalah melaksanakan, menjauhi larangan, kira-kira kita bakal bisa nggak nih ngejauhi larangan kalau kita nggak tahu itu dilarang? Kalau begitu nggak mungkin kita bisa sampai kepada surga kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu, karena tadi takwa, surga hanya bisa diraih dengan ketakwaan. Takwa menjalankan perintah, perintah nggak mungkin kita bisa lakukan kecuali kita tahu ilmunya. Dan larangan tidak mungkin kita tinggalkan kecuali juga tahu ilmunya. Itulah sebabnya kita duduk di sini sama-sama untuk mencari ilmu, sama-sama untuk mengetahui ilmunya, karena semua yang duduk di sini sudah sepakat semuanya ingin masuk ke dalam surga. Yuk sekarang kita tengok kira-kira apa ya akibatnya kalau kita ibadah itu tanpa ilmu. Kira-kira apa yang akan terjadi nih kalau kita ibadah itu tanpa ilmu? Kita tengok. Anakku, yang pertama, ibadah itu kalau tanpa ilmu, yang pertama bisa jadi kita tidak melakukan ibadah. Tidak mengerjakan. Tidak melakukan, tidak mengerjakan. Kenapa? Enggak tahu ilmunya. Kalau Umi lihat, alhamdulillah yang duduk di sini muda-muda semuanya nih, 17 tahun semua. Ke atas dikit lah ya. Ya. Saya juga 17 tahun sih Bu, ke atas banyak ya. Kalau dilihat dari belakang apalagi pakai cadar, Masya Allah selalu serasa 17 tahun seperti itu ya. Ya ini tadi seperti nih, tapi kalau kami generasi tadi Umi tadi seperti itu, dulu kami tidak tahu kalau memakai jilbab itu ternyata diwajibkan. Gak ngerti. Dulu taunya yang pakai jilbab itu orang yang pulang ibadah haji, yang pakai kerudung itu yang pulang ibadah haji, seperti itu ya. Yang pulang ibadah haji, atau teman-teman kita yang sekolah di pesantren, di madrasah pulang pakai bergo. Kita mah tenang-tenang aja jalan, nggak pakai kerudung, nggak pakai apa, ninggalin. Padahal ternyata diperintahkan. Kenapa nggak pakai kerudung? Karena dulu kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu ilmu. Setelah tahu ilmunya, astagfirullah, ya Allah ampuni kami dulu. Dulu bangga banget rambut dikribo, ya, pakai hot pen, bangga banget. Ya. Enggak pernah tadi tahu begini kan udah gede. Ya. Udah gede ngerti ini adalah diperintahkan kepada kita semuanya, kepada kaum muslimah, tadi kepada wanita-wanita muslim diperintahkan menutup aurat. Dulu kita enggak tahu ilmunya maka kita tidak memakainya. Itu kalau ibadah tanpa ilmu, yang pertama kita akan meninggalkan ibadah. Di sini sudah ada yang menikah, oh Masya Allah sudah bawa buntut semua ya. Ada yang waktu menikah sebelum campur suami istri sholat 2 rakaat? Oh no. Ada? Meskipun ini hukumnya sunnah loh ya, artinya kalau ditinggalkan kita nggak berdosa, tapi jelas kita kehilangan pahala, rugi banget. Ada yang saat menikah sebelum campur dengan suami sholat dulu 2 rakaat? Jangan-jangan main tubruk aja. Seperti jangan kedengeran sama suami. Nanti suami bilang, Abi pengen ngejalanin sunnah.
Abi pengen ngejalanin sunnah, selesai nikah, selesai akad nikah, sebelum campur pengen sholat dulu 2 rakaat. Maksudnya gitu. Ini kenapa? Padahal ada sholat 2 rakaat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW kepada pengantin baru. Kenapa kita nggak melakukannya? Yang belum menikah, dengarkan ini tadi baik-baik. Awali tadi adalah rumah tangga dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah menikah akan ada punya anak perempuan, adik perempuan, saudara kita perempuan. Ingatkan nanti ketika tadi selesai akad, ketika para tamu sudah pulang, ketika masuk kalian berdua, maka yang paling pertama kalian lakukan adalah suami sebagai imam berdiri di depan, kemudian istri tadi adalah sebagai makmum berdiri tadi di belakang. Kenapa kita tidak melakukannya? Karena kita nggak tahu ilmu. Kehilangan pahala nih kita. Ada yang waktu selesai nikah dipegang ubun-ubunnya oleh suami, kemudian didoakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha, sambil dipegang begini. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikannya dan kebaikan dari apa-apa yang diciptakan darinya. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Karena ketahuilah, istri itu ada kebaikannya, istri itu ada keburukannya. Benar Bu Ida? Istri itu ada kebaikannya. Masya Allah ada kebaikan, tapi ada keburukannya. Ngaku nggak kita? Ngaku aja. Ya, seperti itu. Maka diperlindungkan. Jadi sekarang ini kalau kita bandel-bandel dikit, bilang sama suami, abis dulu Papa nggak doain Umi sih, ya seperti itu. Nggak doain Umi sih, jadi Umi model begini gitu tadi seperti ini. Ada alasan ya. Baik, Masya Allah, bukan itu tujuannya, tapi hanya untuk menyampaikan ternyata tanpa ilmu kita akan banyak sekali meninggalkan ibadah karena kita tidak tahu ilmunya. Bu, akhir-akhir ini aja kita tahu ada puasa Arafah, ada puasa 3 hari di pertengahan bulan, ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Dulu kan nggak tahu, kita nggak ngerjain. Kenapa? Nggak tahu ilmunya. Ini yang pertama, kalau ibadah kita tanpa ilmu kita akan meninggalkan ibadah. Yang kedua, kalau ibadah tanpa ilmu kita itu akan ikut-ikutan, ibadahnya ikut-ikutan. Melakukan ibadahnya tadi adalah ikut-ikutan. Ikut-ikutan, orang tua kita dulu begitu, kita juga ikut begitu. Dulu itu di kampung saya, kalau kemudian tadi mau Ramadan, mau bulan Ramadan, mereka pada cari merang. Kemudian tadi adalah keramas. Padusan ya, seperti itu. Kenapa? Ngikut-ngikut. Jangankan ditanya Allah, nanti yang pertanyaannya begitu teliti. Ditanya manusia aja kita nggak tahu. Kenapa begitu? Ya nggak tahu lah, orang-orang juga pada cari merang katanya. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan, gak tahu ilmu tadi seperti itu. Bu, ketika kita lahiran, ari-ari anak kita dikemanain? Dikubur. Kadang-kadang ada yang dikubur dikasih lampu, kemudian dikurungin. Kalau perempuan dikasih benang, dikasih jarum, biar apa? Biar bisa jahit. Biar bisa jahit gitu ya. Kenyataannya nggak bisa jahit, bisanya bikin roti. Ya, biar bisa jahit. Kadang-kadang dikasih cuilan tuh bahan warna-warni, biar kalau pakai baju apa aja pantas. Katanya. Kata siapa? Kalau ditelusuri kita juga tidak akan pernah ketemu siapa ujungnya. Tanyain kepada orang tua, emang kata siapa mak? Lah kagak tahu lah. Pokoknya dari dulunya begitu. Ya. Kalau anak laki-laki, ari-arinya dikasih apa Bu? Kasih pensil, kasih kertas. Katanya biar apa? Biar pinter. Gak zaman Bu, kasih laptop. Ya, masukin tadi seperti ini. Kenapa begitu? Ikut-ikutan. Kalau ditanya kenapa harus kuburin? Ya nggak tahu lah, orang dari dulunya juga begitu. Padahal kita pasti akan ditanya. Apapun yang kita lakukan, toh aja akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus emang nggak boleh dikubur Mi? Boleh, tapi kita harus tahu kenapa harus dikubur. Kita harus tahu jawabannya. Ya. Harus tahu tadi seperti kenapa harus dikubur. Supaya nggak bau, supaya nggak digondol-gondol kucing, supaya nggak jadi penyakit.
Tapi bukan karena tadi karena ada ini, ada itu. Kemudian kalau sudah ikut-ikutan begitu, kadang-kadang juga suka jadi tatoyur. Anaknya sakit-sakitan melulu, itu sih ari-arinya dikubur di tempat yang terbuka, gentengin. Ya. Ini kalau tanpa ilmu begini. Tanpa ilmu itu banyak kerusakannya daripada kebaikannya. Anakku, ingat gak waktu kita kecil, saat kita puasa? Ketika kita tidak tahu ilmu, itu yang ngebatalin puasa itu banyak banget. Ya. Waktu kita nggak tahu ilmunya, yang ngebatalin puasa itu banyak banget. Nangis, batal. Jatuh berdarah, batal. Sampai kentut di air, kencing di air, batal ya. Memang kepengen batal Bu, banyak banget yang ngebatalinnya. Ya. Nelen ludah, batal. Gosok gigi, batal. Banyak banget batalnya. Banyak banget. Setelah kita tahu ilmu, ternyata yang ngebatalin puasa itu gak sebanyak itu loh. Yang ngebatalin puasa itu makan, minum, itu juga kalau sengaja. Kalau enggak sengaja itu sodakoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau udah inget berhenti. Wayahna. Ya. Emak-emak itu suka lumayanan ya. Penyayang banget, nggak boleh ada sisa. Selalu bilang, ih sayang amat sih disisain, ya seperti itu. Jadi ketika kita sedang puasa, ternyata ada teh manis setengah begini, ya Allah ini air sayang banget disisain diminum, glek 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 diminum. Ya, ya. Batal puasanya? Enggak. Ya, tidak membatalkan tadi seperti itu. Ada tahu sama cabai, biasanya kalau makan tahu sama cabai, cabainya dulu dikeletuk. Ya, tapi begitu digigit cabenya inget lagi puasa, ya wayahna rezekinya cuman sampai cabe. Jangan terusin sama minum. Ini kalau nggak tahu ilmu begini, ya, banyak rusaknya daripada kebaikannya. Dulu waktu kita tidak tahu ilmu, kalau di masjid teriak imsak, imsak, kata emak kita apa? Lepein, udah imsak, lepein. Padahal itu justru waktu terbaik untuk makan sahur. Waktu terbaik untuk makan sahur. Karena kita nggak tahu ilmu, itu puasa itu buka yang disiapin kolak dan sebagainya. Kenapa? Karena ilmunya dulu mendapatkan ilmunya begitu. Berbukalah dengan yang manis-manis katanya, makanya korban iklan. Jadilah sirop marjan gitu ya. Seperti ini korban iklan. Nggak ada satu hadis pun kita disuruh buka dengan yang manis-manis. Ya, nggak ada. Yang disuruh buka itu adalah disunahkannya dengan kurma. Kalau nggak ada kurma, bukan dengan es cendol, dengan air putih. Ya. Dengan air putih itu tadi yang diperintahkan. Lihat, kita banyak sekali kehilangan sunnah gara-gara tadi seperti itu. Dan anakku, ketahuilah, kalau kita ibadah tanpa ilmu, kemungkinannya terbolak balik. Yang diperintahkan tidak dilakukan, yang dilarang malah dikerjakan. Maaf, Rasulullah SAW menyebutkan begini, khomsun alal fitrah. Di dalam hadis lain, sittun alal fitrah. 5 diantara tadi kesucian diri. Yang pertama adalah al-hitan, sunat, hitan. Yang kedua adalah mencukur kumis, merapihkan, memanjangkan jenggot. Ini untuk laki-laki. Yang ketiga adalah al-jufar, memotong kuku. Potong kuku. Kita suka potong kuku? Kenapa kita motong kuku? Supaya bersih, biar nggak cacingan dan sebagainya. Ingat nanti inamal a'malu binniyah. Amal itu tergantung kepada niatnya. Kemudian yang keempat adalah mencabut bulu ketiak. Afwan, yang kelima adalah al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Saya bicara yang ringan aja nih. Yang ringan tadi keseharian, belum lagi nanti dengan yang wajib. 5 diantara sunnah fitriyah, sunnah kesucian, sunnah fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu begini. Yang pertama adalah dihitan. Yang kedua adalah mencukur kumis, memanjangkan jenggot. Ini untuk para laki-laki. Yang ketiga adalah memotong kuku. Yang keempat mencabut bulu ketiak. Dan yang kelima adalah al-istihdad,
mencukur bulu farji, mencukur bulu kemaluan. Nih, ilmu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, sunnah ini tidak mungkin kita laksanakan. Bahkan malah terbolak-balik. Diperintahkannya kita mencukur bulu farji. Tapi ada hadis lain, Allah melaknat orang yang mencukur bulu di wajah dan minta dicukur bulu-bulu di wajahnya. Alis. Ya, alis. Nih, kalau nggak tahu ilmunya, alis yang dilarang dicukur malah dicukur, bulu farji yang diperintahkan dicukur nggak dicukur. Kalau bukan karena operasi sesar nggak pernah dicukur. Ya. Nggak usah ada yang ngacung. Ingat aja, nanti sampai rumah laksanakan, sudah tahu ilmunya, laksanakan ilmunya, praktekkan ilmunya. Iya juga ya. Kalau bukan karena operasi sesar begitu, tidak semua orang Islam tahu ini disunahkan. Padahal Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah berapa lama kami diizinkan untuk memeliharanya, artinya tidak memotongnya. Berapa lama kami diizinkan untuk tidak memotongnya? Apa kata Rasulullah? 40 hari. Bayangkan, 40 hari kita motong dapat pahala, muncul lagi, tumbuh lagi, 40 hari kemudian kita potong lagi dapat pahala lagi. 40 hari kemudian, ini paling lama, artinya kalau lebih panjang dari itu sebelum 40 hari maka potonglah minimal 40 hari. Sekarang kita hitung nih betapa banyaknya, karena kita tidak tahu ilmunya, betapa banyak kita kehilangan pahala. Dari sini aja betapa banyak kita kehilangan pahala. Hitung ibaratnya, mohon maaf, bulu farji kita, bulu kemaluan kita sudah muncul ketika kita usia 15 tahun. Sebut seperti itu. 15 tahun. Sekarang usianya berapa? 46. Kalau mulai tadi adalah muncul bulu farjinya di 15 tahun, sekarang udah 46, itu artinya sudah berapa lama dia ada di tubuh kita? Nggak tahu panjangnya udah kayak apa. Kalau nggak dibungkus itu sudah bisa dikepang. Iya. Berarti 46 diambil berapa? 30 tahun, 31 tahun dia ada di tubuh kita. Kalau 31 tahun dibagi 40 hari, berapa banyak kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ini tidak dikerjakan, tidak dilakukan, maka kita kehilangan pahala. Meskipun tidak dosa, tapi jelas rugi banget kita kehilangan pahala. Jangan salah Bu, bisa jadi ada yang masuk surga gara-gara mencukur bulu kemaluan. Emang iya Mi, gara-gara mencukur bulu? Iya, karena kalau dia melakukannya karena taat kepada Allah, karena taat kepada Rasulullah SAW, maka Allah menjanjikan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang agung, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Ya Allah, ini aja yang kecil nih. Kalau kita nggak tahu ilmunya, ini ditinggalkan, ini tidak dilakukan, ini tidak dikerjakan. Yang duduk di sini siap-siap sampai pulang, sampai rumah amalkan. Untuk apa? Berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana saya tahu tadi mengetahui tidak semua orang Islam tahu nih ada sunnah ini. Satu saat ada seorang jamaah, dia sakit, punya kelenjar gondok, mau operasi. Tapi qadarullah karena tidak bisa apa-apa dan tidak ada keluarganya yang nunggu, maka kemudian dia tadi buang hajat pun diurusinya oleh suster. Ketika tadi susternya ngelihat, kok ini gundul. Soal motongnya, Rasulullah SAW menyebutkan terserah mau dicukur habis atau kosiro. Kosiro itu memendekkan. Silakan ibu mau model apa? Ya. Monggo modelnya silahkan. Intinya adalah mencukur. Ya seperti itu. Saat ngelihat kok tidak ada tadi seperti ini, susternya langsung tadi, ini siapa yang nanganin? Ini salah prosedur. Yang mau dioperasi adalah kelenjar gondok. Kenapa yang bawah tadi adalah yang dicukur katanya? Karena kalau yang di bawah dicukur itu kalau mau operasi sesar baru yang bawah dicukur seperti ini. Ini kan mau kelenjar gondok, kenapa di bawah tadi seperti itu? Maka kemudian jamaah itu mengatakan, tidak ada yang salah prosedur sus.
Orang Islam itu memang sunnahnya tadi, padahal susternya juga tadi adalah Islam. Ya, orang Islam itu memang sunnahnya tadi bulu kemaluannya cukur. Oh, pantesan ibu dari kemarin yang nengokin kerudungannya panjang-panjang. Ibu Muhammadiyah ya. Bu, dia mengatakan mau Muhammadiyah kek, Muhammad kita kek, orang Islam mah begini gitu. Ya, ini tadi seperti ini contoh aja, contoh kecil kalau kita tidak tahu ilmu begini, yang dilarang malah dikerjakan, yang diperintahkan malah ditinggalkan. Oleh karena itu anakku, mudah-mudahan ke depan Allah mudahkan kita untuk terus semangat untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan ke depan kita terus tadi adalah menyempatkan dan harus menyempatkan diri untuk tadi mencari ilmu, ditancapkan ke dalam dada kita betapa butuhnya kita kepada ilmu. Kita tidak mungkin bisa jadi baik kecuali tadi dengan ilmu. Kita tidak mungkin bisa tadi memiliki akhlak yang mulia kecuali dengan ilmu. Dan kita pun tidak mungkin dimasukkan ke dalam surga kecuali tadi jalannya melalui ilmu. Jalannya melalui ilmu. Itulah sebabnya di pagi hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tadi mengajarkan kepada kita minta apapun, maka kita diajarkan untuk meminta ilmu. Ada yang hafal doanya, sayap kanan, sayap kiri, tengah. Ada yang hafal? Dan ini dianjurkan kepada kita untuk tadi mengamalkannya, memintanya setiap pagi hari. Sebelum kita minta yang lainnya, maka kita diperintahkan minta ini terlebih dahulu. Yang lain jangan Ratna, nggak laku. Ada yang hafal doanya? Kalau para nabi aja meminta ilmu, kita lebih-lebih. Yang lain yang belum ngacung, oh mangga Bu Dewi. Iya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya Bu? Kira-kira? Iya, tapi tolong nanti tingkatkan. Alhamdulillah sudah diamalkan. Yang belum mengamalkan, hayo ini amalkan. Ini penting sekali. Ke pagi hari sebelum suami kita cari rezeki juga diingatkan untuk itu, sebelum suami kita berangkat untuk mencari nafkah juga diingatkan seperti itu. Karena ketika Allah menurunkan rezeki ke dunia ini ada dua, ada rezeki yang halal, ada yang tidak halal. Tentu kita tidak ingin mendapatkan rezeki yang tidak halal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Saya ulangi, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, as'aluka mohon kepadamu, minta karena ilmu itu milik Allah, maka mintanya kepada Allah. Dan disebut ilmu adalah qala Allahu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Jangan titik di ilmu ya, karena ada orang yang begitu banyak ilmunya, kitab sudah hatam tapi ternyata tidak bermanfaat ilmunya. Tidak membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilman nafi'an, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Rizqan thayyiban, rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan ilmu yang wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Tiga ini, Masya Allah, kalau tiga ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kans kita untuk hidup di dunia bahagia, hidup di akhirat bahagia akan Allah berikan kepada kita.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang pertama kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Enggak boleh minta ilmu doang. Karena orang Yahudi juga ilmunya banyak. Sebelum Rasulullah SAW lahir, orang Yahudi udah tahu ilmunya, sudah punya. Nanti akan ada nabi yang terakhir yang lahir namanya Ahmad. Tapi begitu Rasulullah SAW tadi jadi nabi, diangkat nabi, mereka tidak mau tadi beriman kepada Rasulullah SAW. Ilmunya tidak bermanfaat. Oleh karena itu mintanya ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang membuat kita takut kepada Allah, ilmu yang terwujud di dalam amal. Tadi ibu-ibu sudah dapat ilmu ya. Apa ilmunya tadi Bu yang didapatkan? Memotong bulu kemaluan. Itu salah satu ilmu yang kita dapatkan hari ini nih ya. Hari ini seperti ini. Kemudian tadi maka tadi supaya ilmu itu tadi adalah bermanfaat, berarti nyampe rumah amalkan. Setelah diamalkan, dakwahkan kepada suami. Bi, ternyata sunnahnya, Pak, ternyata sunnahnya tadi adalah bulu kemaluan itu adalah dipotong. Sini Mamah bantu potongin. Dapat pahala lagi. Pahala membantu tadi suami kita mengamalkan sunnah. Dan setiap kali nanti suami kita memotong bulu farjinya, memotong bulu kemaluannya, maka setiap kali juga kita dapat pahalanya. Sekalipun kita sudah meninggal dunia. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi setiap ke anak kita yang udah gadis, kita ajarkan seperti itu. Maka setiap kali anak kita mencukur bulu kemaluannya, setiap kali itu juga kita akan kebagian pahalanya. Masya Allah, itu manfaatnya ilmu ya, manfaatnya ilmu ya. Amalkan. Wa rizqan thayyiban, yang kedua kita minta kepada Allah rizki yang baik. Perhatikan antara ilmu dengan rizki. Sebelum minta rizki, minta ilmu dulu. Karena enggak mungkin kita dapat rizki yang baik, rizki yang halal kecuali kita tahu ilmunya. Tanpa ilmu bisa jadi kita gelap mata. Gelap mata, dianggap semua adalah rizki, dianggap semua adalah tadi harta, dianggap itu adalah akan menyenangkan kita. Maka butuh ilmu sebelum nyari rizki. Karena suami kita dan kita kalau nyari rizki tanpa ilmu, bisa jadi kita jatuh kepada yang diharamkan. Kan kalau uang mah nggak kelihatan mana yang halal, mana yang haram ya Bu ya. Oh kali kalau yang halal mah merahnya kinclong, kalau yang haram mah merahnya pucat. Enggak Bu, nggak kelihatan. Yang bisa membedakan apa? Ilmu. Ini merah halal, ini merah haram. Yang bisa membedakan tadi seperti itu. Wa amalan mutaqabbala, yang ketiga kita minta amal diterima. Kenapa minta amal diterima? Karena ternyata tidak semua amal diterima. Andai semua amal diterima, kita nggak usah minta lagi. Ternyata tidak semua amal diterima. Mana buktinya ada amal yang tidak diterima? Allah menyebutkan kepada orang yang sodakohnya ria. Allah menyebutkan itu seperti debu yang disimpan di atas batu licin ditimpa hujan lebat, nggak diterima oleh Allah. Mana buktinya tadi amal tidak diterima? Rasulullah SAW menyebutkan rubu shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisalahu siyamahu, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya, ilal ju'i wal atas, kecuali lapar dan haus belaka, tapi tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali di pagi hari, ibu-ibu, sebelum kita aktivitas apapun, setelah sholat subuh, kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa ini. Ya. Mudah-mudahan nanti panitia bisa menge-share tadi doa ini kepada grup seperti itu, agar bisa diamalkan oleh ibu-ibu semuanya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini, meskipun kita tidak lama untuk bertemu, tapi ada ilmu yang bisa dibawa pulang, ada ilmu yang bisa kita amalkan, ada bekal yang bisa kita andalkan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Masih ada tanya jawab ya? Oh, thayyib. Ayo silakan bagi jemaah.
Boleh ditulis, boleh langsung juga boleh. Mangga. Ada? Mangga. Iya. Satu ruangan. Satu tempat. Iya, anakku. Cukup pertanyaannya? Baik. Kamar mandi dengan tadi tempat buang hajat tadi berdekatan dengan tempat untuk mengambil wudhu. Pada dasarnya kalau kita tadi mengambil wudhu di tempat yang ada buang hajatnya dibolehkan. Boleh. Tapi yang lebih utama adalah kita berwudu di tempat yang tidak ada buang hajatnya. Ya. Pada dasarnya tadi seperti boleh nggak sih kita wudu di kamar mandi yang ada tempat buang hajatnya tadi seperti itu? Boleh. Tetapi yang lebih utama adalah kita tadi sebagai pemuliaan maka kita berwudu di tempat yang tidak ada tempat buang hajatnya. Kalau kondisinya normal, tapi kalau kemudian hanya tidak ada tempat lain seperti itu, maka diperbolehkan. Hanya saja ketika kita memulai wudhunya dengan mengucapkan, kan wudhu itu tadi diperintahkannya dimulai dengan basmalah ya, bismillah seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata kalau kita tahu ilmu, Islam itu mudah Bu. Kenapa kok Islam itu kok terasa jadi susah? Karena kita nggak tahu ilmunya. Nggak tahu ilmunya, akhirnya ketika nggak tahu ilmunya maka akhirnya ditinggalkan. Contoh orang yang sedang sakit di rumah sakit, kiri kanan ada infus gitu ya, seperti itu. Ketika ditanya tadi oleh teman yang ngejenguk, ini nanti sholatnya gimana? Aku nggak sholat, orang susah, nggak bisa tadi seperti ini. Apalagi kalau habis head nih ya. Kan tadi saya harus mandi junub, nggak bisa mandi junub, ya nggak boleh kena air begini. Terus karena yang ngejenguknya juga sama-sama nggak tahu ilmunya, dia ngomong begini, ya udah nggak apa-apa, nggak sholat juga Allah Maha tahu. Digedig Bu, ya ini sesat menyesatkan karena tadi sama-sama nggak tahu ilmu. Padahal kalau tahu ilmunya gampang, cara tadi menghilangkan hadas besarnya adalah dengan tayamum. Karena tayamum bisa untuk menggantikan wudhu, bisa untuk menggantikan mandi junub. Nah ketika tayamumnya nggak tahu ilmu, akhirnya ada sahabat yang tayamumnya guling-guling di pasir. Guling-guling di pasir Bu. Ya. Dia ternyata tadi habis tadi junub, mimpi basah. Kemudian tadi dia tidak menemukan air waktu sholat tiba, maka dia pun tayamum guling-guling di pasir. Karena dia pikir kalau tadi untuk menghilangkan hadas besar seperti mandi, badannya harus kena semua, kena pasir, kena debu. Maka cerita kepada Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Beliau tersenyum, ya Fik, cukup begini aja kata Rasulullah, cukup begini. Kemudian beliau menepukkan kedua belah telapak tangannya, kemudian beliau meniupnya, mengusapkan ke wajahnya dan mengusapkan kepada kedua belah tangannya. Selesai, sholatlah. Ada juga orang yang tadi Bu, karena dia sakit nggak bisa tadi wudhu, kemudian dia tayamum, tapi tayamumnya debunya kemudian digini-giniin ke mulutnya, digini-giniin diusapin ke kepalanya, karena dia pikir persis caranya adalah seperti berwudhu. Kenapa? Jadi sulit. Karena nggak tahu ilmunya. Tapi ketika kita tahu ilmunya, Masya Allah Islam itu bukan agama yang sulit. Jadi pada dasarnya adalah dibolehkan. Tapi yang lebih utama, kalau ada tempat terpisah, maka berwudu di tempat yang tadi tidak ada tempat buang hajatnya adalah lebih utama. Ya. Nah, kalau kita tadi wudunya di tempat yang ada tempat buang hajatnya, baca basmalahnya cukup di dalam hati. Doa selesai wudunya nanti ketika kita keluar dari kamar mandi. Ya, tapi masih ada? Gufronaka dulu, karena gufronaka adalah doa keluar dari kamar mandi. Kita mengucapkan gufronaka, baru kemudian baca doa setelah selesai wudhu. Baik, masih ada? Oh, yang kayak koyo ditempel kemudian dibuang ya? Iya. Kalau cukup?
Iya, sebenarnya kalau kita kepada zohir hadisnya nih, zohir hadisnya kuku dipotong, bulu ketiak dicabut, sementara bulu kemaluan itu adalah dicukur. Beda ya, mencabut dengan mencukur. Dan alhamdulillah, masya Allah, hadis itu tadi adalah tadi tidak akan membahayakan kita. Lihat, bulu ketiak dicabut, bulu kemaluan dicukur. Nggak kebayang Bu kalau bulu kemaluan suruh dicabut. Aduh, tambah nggak mengamalkan sunnah aja ada alasan sakit seperti itu ya. Bulu kemaluan itu tadi kalau tadi zohir hadisnya adalah bukan dicabut tapi dicukur. Tapi kalau bulu ketiak diperintahkannya adalah dicabut. Kemarin ada yang protes, "Mi, kalau dicabut kan sakit." Karena ibu nyabutnya banyak-banyak, nggak sabaran. Ya. Coba ibu nyabutnya adalah tadi sedikit-sedikit sambil dinikmatin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dapat pahala istighfar, dapat pahala mencabut bulu ketiak. Ya. Iya. Iya, pada dasarnya boleh karena intinya adalah menghilangkan. Ya. Iya, tadi nikmatin, makanya nyabutnya sambil nikmatin, sambil subhanallah, 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 seperti itu. Iya, iya, taib. Masih ada? Cukup? Taib. Tanya Mbah Google. Pinteran Mbah Google daripada Ustaz. Untuk hal tersebut kan dimana kan tadi menurut ilmu kan ada pahala di mana Allah. Kalau untuk hal tersebut itu bagaimana nilainya misalkan untuk nilai ibadah atau pahalanya itu? Iya, taib. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tadi berkumpul, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan tadi jalannya untuk menuju surga. Belum masuk ya Bu. Barang siapa yang dimudahkan tadi barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Dimudahkan jalannya untuk menuju surga, belum masuk. Karena untuk masuk ke dalam surga adalah butuh amal. Ilmunya diamalkan tadi seperti itu. Nah, yang disebutkan barang siapa berkumpul di rumah Allah, kemudian tadi saling membaca tadi Al-Quran, membacakan ayat-ayat Allah di dalamnya, itu tadi adalah kumpul secara zohir seperti ini. Jadi tidak sama hukumnya antara kita nuntut ilmu bertemu muka seperti ini dengan menuntut ilmu melalui dunia maya. Tidak sama. Tidak sama pahalanya. Tidak sama keutamaannya, tidak sama tadi seperti itu. Ya. Meskipun boleh enggak sih melalui dunia maya? Boleh, tapi tidak sama keutamaannya. Ya. Beda keutamaannya. Terlebih-lebih ketika kita nuntut ilmu di dunia maya, penghormatan kita kepada ilmu, pemuliaan kita kepada ilmu juga kadang-kadang berkurang. Kemarin ketika masa online, saya kalau adakan kajian online, saya meminta kepada ibu-ibu semua buka videonya. Buka videonya. Kenapa? Karena nggak mau saya ngomong ibu tidur. Awalnya ngedengerin, menit pertama sih 5 menit pertama ngedengerin. 5 menit kedua ibu udah bobo. Ada yang ditinggalin kemudian tadi masak, tadi bakwan dulu. Saya ngomong aja Bu. Bukan. Lihat pemuliaan kepada ilmunya berkurang. Penghormatan kepada ilmunya berkurang. Belum lagi bajunya. Pakai daster. Iya, pakai baju lekton dan sebagainya. Maka saya kalau tadi kajiannya online tolong dibuka videonya. Supaya tadi kita ini kalau nuntut ilmu tadi benar-benar pemuliaan kepada ilmunya adalah kita lakukan. Ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Nah, meskipun boleh, itu pertama. Yang kedua, ketika kita mencukupkan diri kita untuk mencari ilmu lewat dunia maya, mana yang kita klik? Dari siapa kita mengambil? Ya. Dari tahu-tahu kita ngambil dari si A. Tahu-tahu kita ngambil dari tadi aliran-aliran sesat.
Karena barang siapa tadi yang tadi berilmu tanpa kepada guru, maka gurunya adalah syaitan. Seperti itu. Ya. Sah kita tadi seperti, tapi dari siapa mengambil? Karena kita ini tadi adalah baru tahu ilmunya. Benar Bu, jangan pernah lihat dari mana keluar, tapi lihat apa yang keluar. Kalau keluar tadi, lihat apa yang keluar. Kalau keluar adalah yang baik, maka ambil. Kalau tadi yang jelek, tinggalkan. Itu kalau kita sudah tahu mana baik, mana jelek. Tapi kalau kita belum tahu mana baik, mana jelek, entar salah comot. Kita kira itu kayu bakar, padahal ular. Ya. Kan kita ini ibaratnya tadi bodoh ya Bu, gelap nih, nggak tahu nih benar, mana salah, mana benar. Kemudian kita tiba-tiba adalah tadi mencari ilmu dari kita yang nggak tahu. Kita kira itu adalah kebenaran, padahal ternyata kesesatan. Padahal kalau sudah masuk ke dalam hati bukan perkara mudah untuk melepaskannya. Ya, seperti itu. Baik, cukup? Cukup? Terakhir ya. Nah kalau misalnya batasannya kan misalnya kita sudah wudhu di rumah, setelah itu misalnya kita buang angin, kita bisa tapi kalau misalnya buang air besar atau buang air kecil, apa mesti wudhu lagi atau bisa? Iya, Taib anakku sekalian, di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala, di antara kemudahan yang Allah berikan dalam syariat yang mulia ini, yaitu kita dibolehkan untuk tadi ketika kita batal setelah kita wudhu, kita dibolehkan kita tidak mencuci kaki kita ketika berwudhu lagi saat sudah batal, tapi cukup dengan mengusap di atas kaos kaki kita atau sepatu kita. Terutama ketika di rumah bagaimana? Ya di rumah pun kalau kondisinya seperti itu. Karena misalnya begini, ada seseorang yang oleh dokter misalnya harus pakai kaos kaki kesehatan. Sekian jam itu melewati waktu zuhur, harus dibukanya nanti waktu asar. Ya seperti itu. Berarti kan dia tadi kakinya dibungkus. Atau mungkin ada orang yang sakit karena operasi dan sebagainya, yang diperban dan sebagainya tadi seperti itu. Nah, salah satu kemurahan yang diberikan oleh syariat adalah mengusap kaos kaki atau mengusap sepatu. Kapan ini? Syaratnya sebelum pakai kaos kaki kita berwudu terlebih dahulu. Pak, sebelum kita pakai sepatu, kita tadi berwudu terlebih dahulu. Maka kita wudu, selesai wudu, kemudian kita pakai kaos kaki. Kemudian ketika kita mungkin mau ada kajian, sebut di masjid ya Bu ya. Kita ada kajian di masjid dan kita ingin sholat tahiyatul masjid, tapi ternyata baru nyampe halaman masjid kita kentut. Berarti saat itu kita diizinkan oleh syariat untuk berwudu tanpa harus membuka kaos kaki kita, tanpa mencuci kaki kita, tapi cukup nanti kita mengusap saja di atas kaos kakinya. Yang lain semua sama, cuci tangan, kumur-kumur, kemudian istinsyak, cuci muka, kemudian tangan kanan, tangan kiri, usap kepala. Tapi giliran kakinya boleh tidak dicuci, tapi cukup dengan diusap. Syaratnya tadi sebelum pakai kaos kaki harus berwudu terlebih dahulu. Nah ini kapan kita dibolehkan? Kalau kita batal, kalau itu kentut nih, kalau buang hajat, buang air, seluruh yang membatalkan wudhu membolehkan kita tadi mengusap sepatu kita. Jadi buang hajat, kemudian tadi adalah buang air kecil, buang air besar termasuk yang membatalkan wudhu. Kecuali jima, kalau jima mau wayahna dibuka tuh kaos kaki karena harus mandi, ya. Seperti itu. Taib. Cukup, mudah-mudahan kali ini semoga menjadi penyemangat kita ya. Mudah-mudahan nanti lebih semangat di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Siapapun nanti yang menyampaikan, kalau Allah takdirkan bertemu lagi dengan saya, mudah-mudahan jadi kebaikan. Dan kalau kemudian bertemu dengan tadi para asatidz yang lain pun, mudah-mudahan jadi kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.